Shalom, selamat pagi adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik bersyukur kalau hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Nah bersyukur juga kalau Lau Semeila bisa menemani adik-adik di dalam renungan harian Sekolah Minggu GKTB. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita bersyukur dan meminta pertolongan Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari waktu-waktu tidur kami, dan kami bersyukur Tuhan melindungi kami sehingga ketika kami bangun pada pagi hari ini kami ada dalam keadaan yang sehat. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, berikan kami pengertian dan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan masih dalam kitab 1 Samuel, tetapi kita akan membahasnya pada pasal yang kelima. Nah kita baca firman Tuhan bersama-sama di dalam 1 Samuel 5 ayat yang ke-7. Sekali lagi 1 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-7. Lau Semeila akan membacakannya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras. Nah adik-adik, pada pasal sebelumnya kita melihat bagaimana tentang tabut Allah yang dirampas oleh bangsa Filistin. Nah sehingga di sini bangsa Israel merasakan bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Allah sudah tidak lagi di pihak mereka, dan hal ini pun menjadi tanda bagi bangsa Filistin bahwa Dagon Allah mereka lebih kuat daripada Allahnya Israel. Karena apa? Karena mereka ini berhasil memerangi bangsa Israel, bahkan merebut tabut Allah. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tabut Allah ini kepemilikan bangsa Israel kemudian ditaruh di dalam kuil Dagon. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima bagaimana terjadi pada dewa Dagon, apa yang terjadi di situ. Nah kita lihat bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Nah adik-adik, pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-12 dituliskan Allah menimpakan penyakit borok kepada orang Filistin, dan dewa Dagon tidak mampu menolong orang Filistin. Nah kita bisa lihat bahwa penyakit borok ini diberikan oleh Allah orang Israel kepada bangsa Filistin, tetapi di situ Dagon atau dewa yang mereka sembah ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan atau tidak bisa menolong orang Filistin pada waktu itu. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam cerita ini menggambarkan bahwa Allah orang Israel berkuasa atas segala sesuatu. Tapi mengapa orang Israel bisa kalah perang? Karena pada waktu itu orang Israel tidak sungguh-sungguh hidup untuk mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan Dia memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita, Roh Kudus kepada kita yang mau sungguh-sungguh percaya kepadanya, sehingga ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka tidak ada lagi roh-roh yang bisa mengalahkan kita, seperti kayak ada kuasa-kuasa gelap ataupun juga ada sihir-sihir, itu tidak akan mempan kepada kita. Karena apa? Karena kita mempunyai Allah Roh Kudus yang berdiam diri dalam diri kita, yang mampu mengalahkan semua macam roh-roh yang ada di dunia ini. Jadi adik-adik, tidak ada alasan bagi kita untuk takut berjalan di jalan-jalan yang gelap, ataupun kita takut karena ada setan. Nah adik-adik, kita itu sudah ada Roh Kudus dalam diri kita, jadi Tuhan akan melindungi kita, Tuhan pasti menjaga kita. Karena itu hiduplah terus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepadanya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Tolong kami supaya kami terus mengandalkan Engkau. Tuhan, kami percaya roh yang ada dalam kami, Roh Kudus mampu mengalahkan setiap roh-roh yang ada di sini, dan tolong kami supaya kami tidak takut dengan setan, dengan hantu-hantu yang ada, karena Roh Kudus akan terus menjaga melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami menyerahkan aktivitas kami di hari ini. Kami akan bersekolah. Tuhan tolong berikan kami hikmat, kepintaran, pengertian, sehingga setiap materi yang disampaikan oleh para guru itu bisa membuat kami mengerti dan bisa membuat kami semakin hari semakin pintar, semakin berprestasi di sekolah. Tuhan Yesus memberkati juga orang tua kami, biarlah mereka terus sehat, Tuhan jaga lindungi, dan dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, demikianlah renungan harian kita di hari ini. Sampai bertemu pada besok hari, dan tetap jaga kesehatan, tetap istirahat yang cukup, dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.